Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fitian Onila dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 26 Juli 2022. BPS mencatat ekonomi Bali tumbuh 1,46% secara tahunan pada kuartal 1 tahun 2022. Angka ini lebih tinggi dari periode sebelumnya. Komisi 11 DPR menghimbau seluruh stakeholder harus melepaskan ketergantungan perekonomian Bali pada sektor pariwisata dengan melakukan pemulihan sektor pertanian dan kesenian. Pelonggaran syarat penerbangan membuat pariwisata di Bali mulai membaik dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Komisi 11 DPR RI optimis hingga kuartal 4 tahun ini pertumbuhan ekonomi Bali bisa tumbuh hingga 4,6%. BPS mencatat ekonomi Bali tumbuh 1,46% secara tahunan pada kuartal 1 2022. Angka ini lebih tinggi dari periode sebelumnya. Saat kunjungan kerja reses ke Gianyar, Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sutarduga mengungkapkan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder harus melepaskan ketergantungan perekonomian Bali pada sektor pariwisata. Diversifikasi sektor sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan ekonomi Bali. Eriko menyebutkan, misalnya dengan melakukan pemulihan sektor pertanian, serta mengembangkan dan memberi nilai tambah pada seni budaya dan kerajinan khas Bali. Bali ini merupakan masyarakat yang agraris, masyarakat yang berseni tinggi, perupa, pelukis, dan semua hal yang berkaitan dengan produk-produk alam Bali bisa mempunyai nilai tambah, termasuk tadi masukkan bagaimana gula dari yang namanya pohon kelapa, gula dari buah kelapa yang bisa bertransformasi bukan hanya menjadi gula saja, tapi menjadi produk-produk makanan lainnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar meminta pertumbuhan ekonomi Bali yang mulai naik harus bisa dinikmati seluruh masyarakat di Bali, bukan hanya daerah tertentu seperti Denpasar, melainkan juga daerah lain. Menurut Agun, pertumbuhan ekonomi Bali harus inklusif, merata, serta mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sinergitas kolaborasi antar kabupaten harus dilakukan. Jasa-jasa, komoditas-komoditas antara wilayah antara yang satu dengan yang itu harus bersinergi. Sehingga siapa memberikan apa, siapa berkontribusi apa, itu akan semakin baik. Inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan Bali ke depan bisa jadi ikon. Dari Bali, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendukung Provinsi Bali dalam menciptakan sektor ekonomi baru selain sektor pariwisata. Sektor pertanian bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Bali yang mulai bangkit setelah melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mulai bangkit setelah melewati masa sulit pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi dalam kunjungan kerja reses Komisi 11 ke Provinsi Bali baru-baru ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali tak lepas dari sektor ekonomi pariwisata yang ditunjang oleh pertanian dan UMKM. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan bagi Provinsi Bali dalam menciptakan sektor ekonomi baru selain sektor pariwisata. Pasalnya, banyak masyarakat Bali yang bertransformasi ke sektor ekonomi pertanian. Hal tersebut dinilai berpotensi menciptakan sektor ekonomi baru selain pariwisata. Ya, kalau kita lihat pariwisata di Bali ini pasti didukung oleh sektor pertanian. Karena di dalam pariwisata ada kuliner. Di dalam pariwisata juga ada dukungan UMKM. Karena banyak hal dukungan pariwisata ini dari dunia UMKM. Jadi kalau soal sinergisitas itu pasti. Nah, tinggal sekarang belajar dari pandemi COVID-19 ini bagaimana Bali tidak melulu didukung satu sektor utama. Sehingga apabila kena pandemi, semua sektor jadi lumpuh. Nah, ini tadi dari Pemda menyampaikan, baik dari provinsi maupun dari 3 kabupaten yang hadir, menggambarkan bahwa dengan adanya pandemi ini telah terjadi transformasi di masyarakat yang tadinya semuanya pariwisata, sekarang banyak yang beralih ke sektor pertanian. Dan ini peningkatannya cukup signifikan. Nah, ini kan sesuatu yang positif.
turut hadir dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI, perwakilan OJK, BI, Kemenkeu, Bappenas, LPS, Pemprov Bali, Pemkab Badung, Bangli, Tabanan, Jamkrindo, Askrindo, Bank Himbar, dan BPD. Dari Provinsi Bali, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan apresiasi pada 7 pegawai Setjen DPR RI yang telah memasuki masa purnabakti atau pensiun. Acara pelepasan pegawai purnabakti Setjen DPR RI merupakan tradisi yang terus dilakukan sebagai wujud apresiasi dan penghormatan pada pegawai Setjen DPR RI yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan apresiasi pada 7 pegawai Setjen DPR RI yang telah memasuki masa purna bakti atau pensiun dalam acara pelepasan pensiun Setjen DPR RI. Bertempat di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa 26 Juli 2022 pagi tadi. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerangkan acara pelepasan pegawai purna bakti Setjen DPR RI merupakan tradisi yang terus dilakukan sebagai wujud apresiasi dan penghormatan pada pegawai Setjen DPR RI yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan memasuki masa pensiun. Indra Iskandar juga berpesan agar para pensiunan pegawai Setjen DPR RI memanfaatkan masa pensiun untuk aktualisasi diri. Memberikan penghormatan, penghargaan bagi mereka yang sudah mengabdikan dirinya, mendharma baktikan dirinya di DPR, di Sekretariat Jenderal, sehingga kita juga melepas dengan cara yang paling terhormat gitu ya. Manfaatkanlah waktu-waktu yang sangat indah ini untuk lebih peduli pada diri sendiri, mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian juga berkesempatan untuk bisa rutin berolahraga, bersilaturahmi dengan lingkungannya. Salah satu pegawai purna bakti Setjen DPR RI, Hani Yuliasih menitipkan pesan untuk para pegawai yang masih aktif bekerja di Setjen DPR RI, khususnya yang masih berusia muda, untuk ikhlas dan menikmati pekerjaan sehingga tidak menjadi beban. Cintailah pekerjaan ini supaya kita bisa menikmatinya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan kalau kita memang ikhlas ya. Ikhlas karena memang kita mencintai pekerjaan ini. Acara pelepasan ini turut dihadiri perwakilan kantor cabang PT Taspen untuk menerangkan hak dan kewajiban pegawai yang telah memasuki masa purna bakti. Kendan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Aplikasi My Pertamina mulai digunakan masyarakat dalam membeli bahan bakar minyak. Bagaimana efektivitas aplikasi ini? Laporannya saat lagi, tetaplah bersama di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina mensosialisasikan aplikasi My Pertamina secara lebih masif dan menyeluruh, menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat. Selain itu, DPR RI juga mendorong Pertamina memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam menentukan masyarakat mana yang berhak membeli BBM bersubsidi. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi 7 DPR RI kritisi kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dinilai lebih mendesak untuk direvisi guna mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Ditemui saat kunjungan kerja di Kota Dumai, Provinsi Pekanbaru, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai penggunaan aplikasi My Pertamina terlalu terburu-buru dan kurang tepat. Menurutnya, revisi Perpres lebih penting untuk membatasi konsumen yang dianggap layak menggunakan BBM bersubsidi. Menurut saya nomor satu yang perlu kita gesa adalah revisi Perpresnya, revisi pembatasannya. Ini kan sekarang belum jelas siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM, solar atau Pertalite. Ini kan belum jelas. Jadi terburu-buru membuat pendataan yang nanti nggak perlu. Jadi sekarang yang penting adalah segera Perpresnya turun. Sejak tanggal 1 Juli 2022, Pertamina memprioritaskan 11 wilayah untuk melakukan pendaftaran aplikasi My Pertamina hingga diperluas menjadi 50 wilayah di Indonesia. Agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaannya, kelak Pertamina diminta untuk terus mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Menanggapi keluhan masyarakat soal sulitnya mengakses aplikasi My Pertamina, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina mensosialisasikan aplikasi tersebut dengan lebih masif dan menyeluruh, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah yang berhak menerima subsidi BBM. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyebut besarnya anggaran APBN untuk subsidi energi sebagian besar justru dinikmati masyarakat menengah ke atas. Untuk itu, Pertamina diminta memperbaiki kendala teknis aplikasi My Pertamina dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberi edukasi pemanfaatan BBM bersubsidi. Kita kan semua nggak mau tergerusnya uang negara hanya karena subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu kita nggak mau gitu. Nah kalau itu tujuannya ya harusnya kita dukung dong Pertamina untuk melaksanakan ini. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, itu tugas kita semua, baik kami di DPR maupun pemerintah, dan juga bagaimana Pertamina bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat kecil supaya mereka bisa apply terhadap aplikasi ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menyebut implementasi aplikasi My Pertamina harus sesuai dengan kondisi suatu daerah, termasuk daerah 3T yang masih minim infrastruktur internet. Untuk itu, ia meminta Pertamina proaktif dalam membantu masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi. Tergantung segmennya ya, lokasinya ya. Nah, ini Pertamina harus menyesuaikan. Kalau memang daerah itu memang tidak bisa secara menggunakan aplikasi di handphone, ya secara manual diterapin. Tapi intinya bahwa barang dalam pengawasan ini harus memang dikontrol.
harus diterima oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya. Anggota Komisi 6 DPR RI I Nyoman Parta meminta Pertamina melakukan pengawasan untuk mencegah praktik kecurangan yang dilakukan oknum petugas SPBU di lapangan. Karena sekedar informasi yang kami sampaikan, susahnya mengakses BBM bersubsidi ini menyebabkan praktek di lapangannya jadi variannya beragam, Bu. Mereka meminta bantuan kepada pemilik mobil untuk mengambil BBM. Selanjutnya disedot. Hal yang lain juga, kesusahan itu juga membuat oknum di SPBU juga mencari jam-jam tertentu, boleh membeli dengan memberikan sogokan uang. Saya ada gambar-gambarnya, jadi bukan isu atau fitnah. Sementara itu, untuk mencegah kebocoran dan kerugian, anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid mendorong Pertamina memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam menentukan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Supaya kuotanya ini tercukupi, tidak terjadi kekurangan, dan kemudian Pertamina tidak mengalami potensi kerugian, dan kuotanya tidak over, maka dikanalisasi, disisir dengan mereka yang tercatat di dalam proses industri input untuk kepentingan DTKS itu harus masuk ke dalam kanal My Pertamina. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR meminta Kementerian Kesehatan intens berkomunikasi dengan WHO dan negara lain terkait penyakit cacar monyet. Terlebih, cacar monyet telah ditetapkan dengan status darurat kesehatan global. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif penyakit cacar monyet yang telah menjangkiti sejumlah negara di dunia. Antisipasi diperlukan meski penyakit tersebut belum ditemukan di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Rini Rezki, dengan anggota Komisi 9 DPR RI.
Baik pemirsa TVR Parlemen, pada siang hari ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari Dapil Bali, fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ketut Kartiasa, dan kita akan bertanya seputar wabah yang sedang marak pada akhir-akhir ini, yaitu virus cacar monyet. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama saya mau bertanya tentang virus cacar monyet. Dari virus cacar monyet ini sendiri, apa sih Pak perbedaan dengan cacar yang biasa? Ya, sekarang kan lagi berkembang banyak penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada, dan itu kemungkinan besar kan karena kerusakan ekosistem, perilaku masyarakat. Nah, tentu ini harus diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah. Kalau kita lihat dari resmi dari WHO itu ada 12 negara yang sudah terindikasi tertular cacar monyet. Walaupun ini belum menimbulkan dampak yang cukup parah seperti penyakit COVID, tapi ini perlu harus diantisipasi. Karena kalau kita lihat cacar monyet dan cacar biasa ini tentu harus dipastikan dulu itu penyebabnya. Penyebabnya apakah ini cukup berbahaya atau tidak. Kalau nanti ini cukup berbahaya harus sudah diantisipasi. Diantisipasi bagaimana pencegahannya, karena selama ini kan belum masuk ke negara Indonesia. Tetapi ini harus sudah menjadi catatan dari Kementerian Kesehatan, dan nanti pun kita juga akan nanti minta penjelasan dari Kementerian Kesehatan, bukan saja masalah cacar monyet aja, tapi masalah kejelasan tentang hepatitis juga, termasuk penyakit-penyakit yang lain yang selama ini jangan sampai penyakit seperti sebelumnya, seperti COVID ini, kita ketika ada penyebaran yang tentu berdampak kepada kesehatan itu nanti kita jadi terlambat. Seperti COVID kemarin ini kan rata-rata negara-negara termasuk kita ini kan belum siap menghadapi daripada akibat penyakit-penyakit yang ada, yang sebelumnya kita tahu kita anggap remeh itu COVID-19, kita anggap seperti flu burung dan sebagainya, ternyata itu kan berdampak. Begitupun terhadap cacar monyet ini. Karena kita lihat sekarang ini penyebaran sudah hampir 12 negara, berarti ini sudah cukup intens penyebaran, walaupun gejalanya ini belum kita lihat menimbulkan gejala yang signifikan seperti kematian dan sebagainya. Nah, itu tadi Pak, sudah 12 negara yang memang sudah mengkonfirmasi terdeteksi virus cacar monyet. Nah, untuk Indonesia sendiri sebelum masuk ke Indonesia, apa pencegahan yang harus diantisipasi nih Pak? Ya, pertama harus dilakukan kita sekarang kan sudah masih ditekankan ya prokes ini tetap, karena bagaimanapun virus ini kan bisa melalui cairan tubuh, bisa juga nanti kan melalui cairan dan sebagainya, prokes. Nah, yang kedua ini harus mengoptimalkan peran daripada imigrasi di karantina, sehingga negara-negara yang sudah tercacar ini harus sudah dilakukan, dicari database-nya. Berapa sih yang kena di sana, kemudian penyebarannya harus juga diantisipasi apakah ini berdampak jangka panjang atau apalagi sampai kematian. Ini harus sudah dari awal dicari, diidentifikasikan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga nantinya kalau nanti menimbulkan efek yang lebih parah atau apalagi sampai kematian ini kita sudah cepat mengantisipasinya. Perlu dilakukan karantina untuk 12 negara yang sudah terdeteksi virus cacar monyet ini. Nah, apakah nantinya akan ada vaksin lanjutan nih setelah vaksin COVID-19? Apakah akan ada vaksin untuk cacar monyet ini sendiri Pak? Saya kira nanti ini kan kita sudah mulai mengembangkan vaksin segala bentuk penyakit, kan begitu. Termasuk juga kan sekarang sudah mau kita kembangkan penyakit cikungunya, itu kan juga virus juga. Penyakit hepatitis, penyakit juga dengue atau demam berdarah. Itu segala bentuk vaksin ini sudah mulai dikembangkan terhadap kemungkinan berapa penyakit. Tentunya dalam hal ini, tapi tentu yang menjadi prioritas ini adalah sekarang ini apa yang menjadi penyakit itu yang sudah menyebar itu sudah harus dipikirkan, apakah sudah di karantinanya, itu yang terpenting kan begitu. Data-data itu harus lengkap diinformasikan kepada publik. Jangan sampai nanti pertama adalah jangan sampai tidak salah publik mengakses terhadap cacar ini dan juga tidak menimbulkan rasa ketakutan. Tetapi tetap kita waspada, terutama mengantisipasi agar jangan sampai nanti penyakit ini bisa menyebar
Dan tentu kalau nanti dampaknya ini harus itu yang terpenting dipikirkan, apakah dampak itu serius ataukah itu hanya sekedar cacar-cacar seperti biasa. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Dan demikianlah pemirsa TVR Parlemen, sekian obrolan dari saya bersama dengan anggota DPR RI, Dapil Bali yaitu Bapak Ketut Kertiasa. Kembali ke studio. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Kita akan masuk nih apa saja menjadi headline media online. Yang pertama, ini dari Komisi 3 DPR RI yang meminta Kementerian Hukum dan juga HAM tolak pendaftaran Citayam Fashion Week. Pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, ini sejumlah headline dari media online. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, mengkritik pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan juga HAM atau PDKI Kementerian Hukum dan juga HAM. Pemirsa, sebagai informasi nih, Citayam Fashion Week adalah aksi adu outfit para remaja di Taman Duku Atas, Sudirman, Jakarta yang menyedot perhatian publik. Nah, aksi ini ditiru remaja lain di sejumlah daerah dan polemik pro dan juga kontra muncul. Mulai dari masalah kebersihan, kerumunan, hingga upaya selebritas Baim Wong yang mematenkannya menjadi merek di haki. Syahroni menilai sebaiknya PDKI Kemenkumham menolak pendaftaran merek Citayam Fashion Week demi melindungi kreativitas anak muda dengan berbagai latar belakang. Sementara itu, atas dasar itulah ia meminta PDKI Kementerian Hukum dan HAM tidak asal menerima pendaftaran merek Citayam Fashion Week. Syahroni mewanti-wanti kreativitas anak muda yang lahir secara spontan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Di satu sisi, Syahroni menilai pihak-pihak yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke pihak PDKI Kementerian Kumham seolah tidak memiliki pekerjaan yang lebih berarti. Syahroni menyampaikan Citayam Fashion Week adalah wadah kreativitas yang inklusif yang harus bisa dinikmati seluruh kalangan, bukan hanya kelompok tertentu saja. Atas dasar itu, ia mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan
dari PDKI Kementerian Hukum dan HAM dalam menerima maupun menolak pendaftaran merek Citayam Fashion Week. Apakah Anda termasuk salah satu yang sudah mencoba untuk mengikuti tren Citayam Fashion Week? Selanjutnya, kita beralih ke headline media online selanjutnya, di mana kita beralih ke informasi DPR minta kasus penembakan istri TNI di Semarang diusut tuntas. Pemirsa, bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda sejumlah headline media online pada sore hari ini. Yang anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta agar kasus penembakan terhadap Rina Wulandari, istri anggota TNI di Semarang, diusut secara tuntas. Ia juga mendesak agar pembinaan mental prajurit TNI ini ditingkatkan. Menurutnya, dugaan keterlibatan sang suami, Kopda M, anggota Batalion Artileri Pertahanan Udara 15 semakin menguat. Bahkan, keterlibatan sang suami semakin nampak saat 4 pelaku lain mulai tertangkap. Kopda M kabur dan juga tidak menunjukkan diri, bahkan saat istrinya dirawat di rumah sakit. Atas 2 indikasi tersebut, TB Hasanuddin berpendapat bahwa Kopda M layak untuk ditetapkan menjadi tersangka. Terutama pemirsa, saat ini dirinya menghilang ketika proses penyelidikan sedang berlangsung. Sebelumnya pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi telah menetapkan 4 pelaku menjadi tersangka terkait dengan penembakan Rina Wulandari. Selain itu, pelaku juga mendapat upah sebesar 120 juta rupiah. Keempat pelaku yang ditangkap masing-masing adalah S sebagai eksekutor penembakan, P sebagai pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, kemudian S dan juga AS sebagai pengawas saat aksi penembakan. Selain itu ditangkap pula pelaku berinisial DS yang merupakan penyedia senjata api yang diduga digunakan saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini pemirsa, tim gabungan TNI dan juga Polri masih mengejar Kopda M, dan Kopda M diduga sebagai otak upaya percobaan pembunuhan tersebut. Keempat pelaku lapangan di penembakan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Rina Wulandari ditembak 2 kali oleh orang tak dikenal di depan rumahnya Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang pada Senin 18 Juli lalu. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada sore hari ini mengenai pimpinan Komisi 3 DPR RI yang minta Kemenkumham tolak pendaftaran Citayam Fashion Week. Juga dari informasi anggota Komisi 1 DPR RI minta kasus penembakan istri TNI di Semarang diusut secara tuntas. Kita kembali ke rekan kami, Fitian. Terima kasih Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri di hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.